alaihi terhadap kuburan, wal mabitu indahu bermalam di sana, wa ittikhadu masjidin alaihi membangun suatu tempat sujud di sana atau tempat solat, wa taqbiluhu mencium kuburan. Mencium anu teh apa? Nisannya tadi cium ya. Karena tidak sempat bertemu lah, karena baru datang, lalu dianggapnya tadi nisan tadi itu adalah kepala si mayat. Nah kalau di dalam kitab yang lain malah, di dalam kitab Bujairimi juz yang kedua, di antara perbuatan orang-orang Yahudi, mereka itu apa nih, menyapu-nyapu dan mencium kepala nisan kuburan. Ini banyak kita yang seperti ini. Aku tidak sempat bertemu, ya aku anggap aja sudah kepala nisannya ini kepala bapakku. Kebanyakan ulama itu mengatakan pekerjaan daripada pekerjaan Yahudi, tapi tetap aja dikerjakannya lah. Wa amal kitabatu al-qabri fa makruhatun indal jumhur. Adapun menulis nama di atas nisan itu fa makruhatun, hukumnya makruh indal jumhuri menurut 3 mazhab. Sawaun ismu sahibihi au ghairihi, baik nama yang di kuburan atau nama orang lain. Inda ra'sihi am fi qabrihi, di sisi kepala kuburan atau di lainnya. Au kitabat riqai ilaihi, atau menempelkan suatu tempelan yang berlubang. Istilah kita itu dipahat, inilah dipahat. Ini belum selesai lagi pembahasannya, belum selesai inilah. Nah, siapa yang memperbolehkan itulah yang memahat kepala nisan kan bernama itulah nama ini 3 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hukumnya makruh saja, artinya tidak sampai haram adalah. Adapun menurut Imam Malik itu hukumnya haram apabila dituliskan dengan bentuk huruf Quran. Wa qul Hanafiyatu, berkata Imam Abu Hanifah, la ba'sa bil kitabati alal qabri. Nah ini yang kita perpegangi pendapat beliau inilah Abu Hanifah, yang beliau ini adalah murid 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin beliau ini salah di dalam berpendapat, karena guru-guru beliau adalah 70 sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau inilah la ba'sa bil kitabati, tidak apa-apa kita menulis alal qabri, di kuburan, in ihtija ilaiha, jikalau dihajatkan nama tersebut, hatta la yadhhabul asar, sehingga tidak bisa hilang lagi bekas daripada tulisan tadi. Li'anna nahya anha wa insa. Apa alasan beliau? Apa dalil beliau inilah boleh menulis? Nah, alasan beliau walaisal amalu anha fa inna a'immatal muslimina minal masyriqi ilal maghribi maktubun ala kuburihim. Jadi kata beliau, a'immatal muslim, pimpinan-pimpinan orang Islam dahulu, artinya inilah ulama-ulama dahulu kata beliau. Nah, ulama-ulama orang muslim minal masyriqi, daripada daerah timur, ilal maghribi sampai ke barat, itu maktubun ala kuburihim, bertuliskan nama di atas kuburan mereka. Wa huwa amalun ukhidha bi khalafu anis salaf, karena ada ulama-ulama khalaf, artinya ulama yang di bawah daripada 200 Hijriah. Bila di atas 200 Hijriah artinya
1 Hijriah mulai wafat Rasulullah SAW sampai 200 Hijriah itu namanya ulama salaf. Di bawah daripada 200 Hijriah 201 sampai seterusnya sampai 400 itu namanya ulama khalaf atau ulama mutaakhirin. Nah, ulama mutaakhirin itu ada mengambil daripada pendapat ulama salaf. Wa yatawaqqa bima akhraja Abu Dawud bi isnadin jaidin. Nah, ulama salaf tadi ini berpegang kepada hadis riwayat Imam Abi Daud dengan sanadnya yang bagus. Apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamal hajaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritanya pernah membawa sebuah batu. Fawaddaha inda ra'si Utsman bin Maz'un. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu tadi di atas kepala kuburan Utsman bin Maz'un. Wa qala, dan Nabi bersabda, ata'allamu biha qabr akhi, aku ingin memberikan tanda dengan batu ini kuburan saudaraku Utsman bin Maz'un. Wa udfinu ilahi man mata min ahli, dan aku ingin menguburkan orang-orang di sini pula orang yang mati daripada keluargaku. Nah, lalu dikomentari oleh Imam Abu Hanifah hadis yang seperti ini, fa innal kitabata tariqun tu'raful qabru biha, bahwasanya tulisan di kubur itu, kata beliau, itu adalah salah satu jalan supaya diketahui itu kuburan si anu bin si anu. Kalau di zaman Rasulullah, ini batu ini letaknya di sini, ini kuburan sahabat ini bin si ini, dengan adanya batunya agak panjang sedikit, ini kuburan si anu. Nah, kalau kita sekarang, apalagi kuburan Covid, susun 200, 700, kemana kita mencari kuburan keluarga kita tadi? Nah, jadi kita ini sebenarnya lah sekalipun kita bermadzhab Imam Syafi'i yang mengatakan makruh bertuliskan nama, tapi dengan pendapat Imam Abu Hanifah kita mengikuti beliau. Nah, ya Allah, karena kalau kita susun nih lah, karena banyaknya manusia sekarang tidak bisa mengenali dengan tanda batu tadi. Wa yubahu indahum aidan ayyuktaba al kapani, dan dibolehkan menurut beliau Abu Hanifah inilah ayyaktuba alal kapani, dituliskan di kain kapan itu bismillahirrahmanirrahim, awi yurja ayyaghfirallahu lil mayyiti, supaya diharapkan Allah Ta'ala mengampuni dosa bagi si mayat. Abu Hanifah aja Pak, yang termasuk diantaranya nih lah ruqyah dengan cara membakar ayat-ayat Quran, itu Abu Hanifah yang membolehkan. Yang lainnya makruh. Misalnya lah kita ingin mengambil berkah surah Al-Baqarah, menurut Imam Waqi di dalam kitab Sawi juz yang pertama, di sana pengarang kitab Sawi mengatakan bahwasanya Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, inilah mengatakan bahwasanya di antara ayat surah Al-Quran yang paling bagus untuk menghilangkan penyakit goib itu adalah satu surah Al-Baqarah. Kita baca inilah satu surah Al-Baqarah, tiup ke air, minumkan, itu ruqyah namanya. Nah, Abu Hanifah itu memperbolehkan inilah ayat Al-Quran itu kita bakar, lalu kita saring, inilah airnya kita saring, lalu kita minum, mengambil berkah, bukan menghinakan Quran, bukan. Itu Abu Hanifah yang memperbolehkan. Yang masalah ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran tuh. Ulama salaf lebih jelas-jelas ulama salaf. Siapa beliau? Muridnya sahabat Rasulullah. Pasti. Nah, kalau kita mau mencari dalil, lebih aliman beliau ketimbang kita, itu aja sudah. Tidak mungkin beliau ini sesat karena muridnya sahabat Rasulullah. Itu aja kita. Kalau kita mencari dalilnya di mana beliau mengambil, enggak usah. Kalau beliau sudah mengatakan demikian, pasti dalilnya pasti ada beliau itu. Aliman beliau ketimbang daripada guru kita yang mengatakan bid'ah, sesat, kafir, enggak usah. Itu enggak usah diikutin seperti itu, Pak. Aneh-aneh.
Orang dahulu sudah ada yang masih istilah ruqyah itu sudah ada. Nah, sudah ada. Yang penting kita jangan menuhankan itu aja. Jadi guru saya dahulu Pak itu menjelaskan kepada saya, guru Quran saya itulah, supaya kata beliau supaya kita jangan mentuhankan sesuatu itu sebagai obat atau sebagai perantara. Kita niatkan yang pertama niat membawa doa. Perkara jimat sudah kita bicarakan dahulu nih perkara jimat sudah. Cuma kalau bisa tidak usah, kalau bisa tidak usah. Karena kata beliau, kalau kita berdoa setiap detik supaya selamat, mungkinkah? Terkadang kita waktu berdoa baca ini baca doa baca ini di dalam perjalanan, orang ngajak ngobrol lupa doa tadi, lupa berzikir tadi. Lalu dengan adanya tulisan zikir di dalam suatu kertas lalu kita bawa, bukan ini yang kita anggap Tuhan, bukan, kita niatkan aku ini membawa doa. Karena setiap detik tidak mungkin kita ini mulut kita ini berdoa, ya kan? Nah itu kata beliau. Jadi beliau yang sendiri yang membuat dan alhamdulillah banyak terbukti tulisan-tulisan tangan beliau itulah pada waktu kebakaran di Palangkaraya dahulu. Itu ada wapak-wapak beliau itu ditulis beliau begitu. Nah, jadi rumah yang ada wapaknya pada waktu itu tidak terbakar. Yang samping belakang, samping kiri, samping kanan, depan rumah orang yang ada wapak tadi tidak terbakar. Tapi yang penting niatnya membawa doa. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, di waktu kita memakainya itulah membaca Bismillahirrahmanirrahim, 2 kalimat syahadat, kemudian sholawat. Itu tujuannya Pak, supaya hati kita terjaga, jangan menuhankan yang tulisan ini. Nah guru saya ini Pak belajar kepada Syekh Dimyati Malang, yang terkenal dengan keramatan beliau adalah Syekh Dimyati Malang tuh. Itu almarhum guru saya dulu. Orang mana? Orang Jawa juga Pak. Jadi yang belajar dengan orang Jawa, orang Banjar. Kemudian lagi orang Banjar belajar ke Jawa. Nah, sekarang orang Jawa belajar ke orang Banjar. Jadi bolak-balik aja ilmu-ilmu itu dulu Pak. Guru Bangil tuh asli orang Banjar, ke Jawa beliau. Yang di Jawa ke Banjar, yang di Banjar ke Jawa. Jadi ada sangkut pautnya kita alhamdulillah kita bersaudara bukti kita bersaudara, artinya ada timbal baliknya ilmu orang Jawa dibawa orang Banjar lalu disampaikan lagi kepada orang Jawa, artinya ilmu orang Jawa kembali kepada orang Jawa, ilmunya Wali Songo. Itu cerita tadi, ini pendapat Imam Abu Hanifah tadi. Ini ada amalan amalan. Ini di dalam kitab Bujairimi juz yang kedua. Jadi bukan sekedar bismillah, Bismillahirrahmanirrahim tadi pendapat Imam Abu Hanifah, apabila ditulis di kain kapan dengan harapan Allah Ta'ala mengampuni dosa si mayat tadi. Faidatun zakarna syiri bisadin mutasilin. Jadi ada seorang ulama dahulu, ulama khalaf ulama mutaakhirin, itu beliau yang bernama Imam An-Nasyiri. Beliau bisanadin mutasilin, dengan sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah. Anna man akhadha min turabil qabri haladabni fi kafanihi syai'an minhu wa qara'a inna anzalna fi lailatul qadri sab'a marratin summa wada'ahu fi kafanihi lam yu'adzab dzalikal mayyit. Bahwasanya orang yang mengambil tanah di kuburan, haladabni pada waktu sudah digali, di mana diletakkan di dalam kafannya, wa qara'a apa yang dibaca tanah tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai habis, sab'a marratin 7 kali, summa wada'ahu fi kafanihi, kemudian tanah yang dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai habis tadi itu dimasukkan ke dalam kain kafan. Lam yu'adzab dzalikal mayyitu, maka mayat tadi itu tidak akan diadab Allah Ta'ala. Satu amalannya supaya tidak diadab di dalam kubur.
Dua inilah. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim menurut Imam Abu Hanifah, ulama salaf kita. Kemudian menurut daripada ulama mutaakhirin yang bernama Imam An-Nasyiri, dengan sanad beliau sampai ke Rasulullah, orang yang membaca inna anzalna 7 kali di tanah kemudian dimasukkan ke dalam kain kapan si mayat tadi, maka mayat tadi tidak akan diazab Allah. Yang ketiga, riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man mata wa kataba hadza du'a wa ju'ila fi kafanihi khususan idza kana ala sadrihi wa dufina ma'ahu lam yu'adzabu dzalikal mayyitu fi qabrihi. Barang siapa yang mati, sebelum mati orang tadi menulis suatu doa ini. Nah, doa ini ditulis sebelum meninggal, inilah kita berwasiat, nah menulis dulu. Waju ilang ala kapanihi, kemudian tulisan doa ini kata Rasulullah dimasukkan ke dalam kain kapannya. Ala sadrihi, di atas dadanya sini dimasukkan. Nah, wadufina ma'ahu, kemudian dikuburkan beserta tulisan tersebut. La yu'adzibadzalikal mayyitu fi qabrihi, maka mayat tadi tidak akan diazab Allah Ta'ala di dalam kuburnya. Wa huwa hadza, inilah doanya. Allahumma inni as'aluka bi'izzatika ya ajiz wa bi qudratika ya qad wa bi hilmika ya halim. Cuma kesimpulannya kalau kita terjemahkan, inilah kesimpulannya, ini pengakuan dosa-dosa kita di hadapan Allah secara tertulis. Lalu kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, lalu tulisan tersebut dimasukkan di dalam kain kapan. Insya Allah besok nanti kita nanti tuliskan secara tulisan tangan, nanti difotokopi. Jangan fotokopian tadi yang ditaruh, diwasiatkan kepada anak-anak, nanti bila aku mati masukkan inilah. Ini syaratnya adalah tulis tangan sendiri bahwasanya ini adalah wasiat kita. Ini syaratnya kita yang menulis nih lah. Jadi insya Allah malam ini saya tuliskan, besok difotokopi lah. Lalu yang tidak bisa menulis tulisan Arab, tulis pelan-pelan satu hari misalnya 2 kalimat, tulis besoknya lagi 2 kalimat hingga selesai. Lalu di laminating. Nah, bikin wasiat, bila aku mati tolong yang doa ini dimasukkan ke dalam kain kapanku. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zahir dan batin kita, diberikan kita istiqomah di dalam beribadah. Mudah-mudahan kita dimudahkan, kita berikan taufik dan hidayah bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan dengan berkah kita menuntut ilmu agama sebagai kewajiban kita sebagai orang Islam, Allah Ta'ala mewafatkan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnahnya ini, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau kertasnya besok nanti bisa ambil sama